Mas, bagaimana kabarnya Mas? Apakah sudah siap untuk kira-kira memberikan paparan, tanggapan, atau catatan terkait dengan putusan MK ini, Mas? Oke, makasih Mas Kevin. Baik, Em, Pertama Bang Oto, Mas BW, Mbak Ninis, sama Mbak Nisa tadi ya, kalau nggak salah. Terima kasih. Saya tadi mendengarkan saja dari semenjak Bang Oto yang bicara. Saya kira ada banyak sekali sebenarnya catatan yang sudah dilakukan kalau kita mau melakukan eksaminasi terhadap putusan ini. Yang saya mau berangkat dulu dari beberapa asumsi dasar ya. Saya ingin mengatakan bahwa yang pertama jelas bahwa demokrasi sedang tidak baik, iya. Dan itulah sebenarnya kenapa kemudian terjadi proses sengketa di Pilpres ini. Yang kedua, saya mau bilang bahwa kenapa putusan MK menjadi seperti ini, saya sih menganggap tidak ada yang sangat predictable. Ya, ada banyak sekali alasan kenapa kemudian putusan MK menjadi begini dan izinkan saya mengelaborasi beberapa alasan di antaranya yang kemudian sangat mungkin untuk menjelaskan kenapa putusan MK menjadi ini. Yang pertama saya kira saya setuju dengan sebagian yang disampaikan tadi. Soalan betapa memang kita gagal atau belum mampu menghadirkan proses beracara yang memadai untuk menyelesaikan yang namanya apa ya penegakan hukum proses kepemiluan atau penegakan hukum untuk proses demokrasi. Karena beracara di MK sendiri menurut saya memang untuk Pilpres ini berangkat dari 2004, 2009, 2014, 2019 dan sekarang itu belum kunjung kita melakukan perbaikan apa-apa. Masih menggunakan pola yang sama. Ya, memang ada constraint waktu, tapi sebenarnya constraint waktu itu 14 hari kerja dan sebenarnya banyak yang cukup bisa dilakukan untuk mengelaborasi lebih kuat. Makanya kenapa kemudian ketika proses pembuktian dipaksakan 1 hari, ini misalnya ya, dan semua harus diselesaikan 1 hari, dibatasi jumlah saksi, ahli, dan lain sebagainya, tidak semua bisa dibuktikan. Padahal kalau kita baca apa yang disampaikan oleh hakim sendiri, MK sendiri kan mengatakan bahwa ada beberapa dalil yang disampaikan itu kemudian tidak disertai dengan pembuktian yang memadai dan tidak disertai dengan saksi yang memadai. Ya, ya wajar karena kemudian dibatasi. Kalau semua saksi dan ahli mau disuruh bicara, ya pasti tidak bisa selesai dalam 1 hari pembuktian. Dan saya kira itu kelemahan-kelemahan yang mendasar ya. Yang pertama dari sisi hukum acara MK sendiri memang tidak cukup rapih. Termasuk soal proses pembuktian. Saya setuju juga dengan catatan tadi. Pembuktian itu bagaimana cara untuk membuktikan kalau kemudian ya pembuktian yang dibayangkan itu adalah sesuatu yang mustahil bisa dihadirkan oleh pihak. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau kita uji formil sebuah undang-undang misalnya, pengujian formil sebuah undang-undang untuk mengatakan bahwa terjadi pelanggaran formil proses tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi atau tata cara beracara ketika menyusun sebuah undang-undang, ya bagaimana mungkin pemohon yang orang biasa itu bisa menghadirkan alat bukti yang biasanya milik negara dan tersembunyi di negara. Dia sudah mustahil untuk mengakses itu. Dan keluhan ini kan sudah berkali-kali disampaikan oleh hakim konstitusi sendiri. Ya, beberapa hakim konstitusi sudah menyampaikan, oh kalau pengujian formil nggak bisa dong kita paksakan pemohon untuk membuktikan bahwa terjadi pelanggaran formil. Ya mau tidak mau sebenarnya pihak apa pemberi keterangan pemerintah dan DPR ya itu harus membuktikan, harus menyampaikan bahwa memang proses formilnya sudah benar atau tidak. Nah, artinya begini, membagi beban-beban pembuktian itu memang terpaksa harus dilakukan karena ini berbeda misalnya dengan proses beracara pidana atau perdata ya
yang probasi hukum itu bisa diterapkan dengan mudah, ya, karena memang tidak ada perbedaan posisi, tidak ada perbedaan apa kualitas kualitas orang di situ. Nah, yang kedua itu jadi selain hukum acara memang yang masih berantakan, artinya ada pekerjaan rumah besar. Dan ini saya kira dikeluhkan juga oleh beberapa hakim konstitusi ya, yang kemudian akhirnya menuliskan dissenting opinion dalam kaitan dengan hukum acara. Yang kedua, kalau catatan saya dari proses ini, memang terlihat kemarin ada hakim yang mau berpikir keadilan substantif dan ada hakim yang mau berpikirnya itu keadilannya formalistis saja. Saya tidak mengatakan formalistis buruk, saya tidak mengatakan substantif lebih baik. Bukan itu. Saya tidak akan melakukan judging untuk mengatakan satu lebih baik dan satu lebih buruk. Tapi terlihat betapa pendekatan hakim soal judicial activism dan judicial restraint itu mengakibatkan terjadi perbedaan. Berdosakah orang menjadi restraint? Tidak. Berdosakah orang menjadi aktivism? Juga tidak. Kalau saya termasuk menggunakan standarnya Edward Mcqueenie. Sepanjang hakim bisa menjelaskan. Nah, itu yang tidak nampak kemarin. Jadi kenapa hakim berpegang teguh sama yang namanya formalisme, harusnya bisa dijelaskan kenapa dalam kondisi ini kita harus melakukan pendekatan formalistik. Sama dengan 3 hakim ya yang melakukan aktivisme kemarin dan kemudian masuk ke dalam proses dissenting, beberapa di antaranya itu kan menjelaskan kenapa dalam kasus ini saya harus melakukan pendekatan yang lebih aktivisme. Itu kan dijelaskan. Nah, sayangnya sebaliknya, kenapa dilakukan pendekatan yang bersifat formalistik itu tidak terjelaskan dalam putusan itu. Saya kasih contoh misalnya ketika persoalan bansos atau cawe-cawe presiden yang dalam putusan asli 5 hakim MK, saya mengatakan putusan asli dengan putusan dissenting, ini istilah ya. Di putusan aslinya itu mengatakan bahwa ya bukan berarti tidak ada pelanggaran loh. Sebenarnya ada pelanggaran prinsip moralitas. Yang dia katakan bahwa sayangnya prinsip moralitas ini belum terlembagakan. Tidak ada alat ukurnya dan tidak terlembagakan secara konsep aturan. Sehingga terpulang ke masing-masing orang. Nah, pertanyaan saya adalah, tentu bagaimana paradigma soal pemahaman etik, dan yang kedua adalah, kenapa Anda memilih untuk melakukan pendekatan formalistik? Yang itu berbeda dengan pendekatan di dissenting. Yang itu melakukan lompatan yang lebih progresif, dalam tanda kutip ya, dalam melakukan penafsiran. Nah, misalnya begini, salah satu hakim mengatakan, untuk membuktikan bansos itu menguntungkan salah satu pihak atau bansos itu menguntungkan salah satu pihak, tidak perlu proses pembuktian formil, tidak perlu ada pembuktian misalnya ada ada pernyataan atau ada misalnya surat dari presiden kepada menteri untuk melakukan sesuatu atau ada perintah langsung dari presiden kepada menteri untuk menambah jumlah bansos demi kepentingan pemilu, ya tidak perlu, tidak penting seperti itu. Tetapi proses pembuktian, kalau misalnya seperti yang dilakukan di banyak negara, kalau ada peningkatan uang bansos dilakukan di masa menjelang pemilu, itu sudah diterjemahkan sebagai pork barrel. Itu sudah diterjemahkan keinginan untuk mendapatkan yang namanya insentif elektoral. Kan begitu. Nah, itu yang kedua saya pahami betapa dalam beberapa hal ada pendekatan yang berbeda ya, antara pendekatan yang pragmatis, bukan pendekatan pragmatis, pendekatan progresif dengan pendekatan yang lebih konservatif dalam tanda kutip. Sayangnya, saya melihat pendekatan progresif itu lebih dijelaskan. Kenapa? Untuk kali ini kami harus melakukan pendekatan progresif. Misalnya dengan kata-kata mengatakan pemilu ini adalah ajang demokrasi yang melanjutkan
bangsa ini karenanya harus dilakukan pendekatan yang jauh lebih kuat. Termasuk misalnya hakim yang mengatakan, jangan lupa loh, uang ini adalah uang milik rakyat. Penggunaannya harus ditujukan kepada rakyat, bukan ditujukan kepada kepentingan orang per orang, satu dua orang. Nah, artinya dari sisi pendekatan, ya yang satu mencoba progresif, dan satu yang lebih eh, apa konservatif, sayangnya tidak dijelaskan konsepnya, ya kan? Ini udah tersisa 5 menit ya. Terima kasih. Saya coba lebih singkat. Yang ketiga, saya melihat bahwa memang ada hakim MK harus kita akui tidak bisa serta merta lepas dari kepentingan politik. Ya, ini secara studi hukum tata negara. Ada dua teori yang banyak dipakai untuk menjelaskan, yaitu teori yang disebut dengan judicial activism dan judicial restraint yang tadi sudah saya jelaskan. Plus yang kedua judicial heroes, ya Romo Hendrik menjelaskan itu. Dia mengatakan bahwa kira-kira bahwa judicial heroes itu ada segelompok hakim yang mau melakukan upaya perbaikan. Nah, izinkan saya membagi 3 hakim MK itu. Ada yang sedang mencoba melakukan judicial heroes, ada hakim yang ada afiliasi politiknya dan tidak ini terjelaskan juga ya, tidak bukan haram-haram banget bahwa ada hakim yang ada afiliasi politiknya ya. Kan kalau kita misalnya penjelasannya Tushnet soal court divided atau penjelasannya si Rehnquist The Court Divided juga judulnya itu kan menjelaskan bahwa di Amerika memang terjadi pembelahan berdasarkan afiliasi politik ya dan bukan dosa-dosa amat tanda kutip. Tetapi di hadapan kepentingan politik biasanya afiliasi politik ini akan menentukan posisi, termasuk di kasus Pilpres. Kita bisa bilang bahwa hakim yang terafiliasi ke sebelah, ke pasangan 01 dan 03, itu cenderung akan mencoba menerima logika 01, 03. Sedangkan hakim yang terafiliasi ke 02, itu akan cenderung untuk melakukan penolakan. Itu kira-kira konsep court divided. Dan kelihatan kemarin, kalau Anda lihat kenapa misalnya para dissenter itu adalah Saldi, lalu kemudian Eni dan Arif Hidayat, saya kira tidak semua karena mereka adalah para judicial heroes. Judicial heroes itu kan harus melihat track record-nya selama ini. Kita bisa membedakan, ada yang mengambil secara judicial heroes dan ada juga yang mengambil sebenarnya karena afiliasi kepentingan politik. Ya, jadi nggak bisa serta-merta kita batalkan 3 itu adalah judicial heroes. Saya mengatakan tidak. Karena berdasarkan track record, ya, track record cara mereka memutus selama ini. Nah, genre ketiga itu adalah hakim yang cenderung diperebutkan. Saya makin yakin bahwa posisi MK itu biasanya tidak lagi bisa, kalau ada kepentingan politiknya ya, tidak lagi bisa membangun putusan yang benar-benar ideal atau putusan yang benar-benar buruk. Kadang-kadang putusan MK itu harus main di tengah. Jadi yang ideal itu mencoba membujuk yang di tengah, dan yang politis ini mencoba membujuk yang di tengah. Arahnya kan itu, kalau dia bisa berhasil membujuk ya biasanya akan ketemu di tengah. Coba bayangkan aja misalnya, ya. Dan ini yang saya sayangkan dari permohonan, ya, dengan segala catatan kepada Mas BW dan 01 dan 03. Saya sayangkan dari permohonan karena permohonan itu meminta terlalu high call. Sehingga seakan-akan alpa untuk melakukan upaya pembuktian yang lebih memadai untuk hal-hal yang lebih bersifat di tengah. Saya termasuk yang mengatakan, kalau saya akan bermohon untuk membatalkan atau mengulang proses pemungutan suara di beberapa daerah yang ditenggarai kemungkinan curang. Dibanding kemudian langsung mengatakan bahwa 02 didiskualifikasi dan Gibran dihilangkan. Itu nggak mungkin. Karena bagi saya ya, itu tidak mustahil dilakukan oleh MK. Lawong MK sendiri tidak mau membatalkan putusan 90 dalam pengujian PUU, bagaimana mungkin MK merevisi putusan 90 melalui PHPU? Lebih mustahil.
Di PUU saja ada beberapa permohonan setelah putusan 90, MK nggak mau, entah nggak mau atau nggak berani atau memang apa, tapi dia nggak mau melakukan perbaikan putusan 90. Bagaimana mungkin kemudian berharap melakukan, MK mau melakukannya, bukan di putusan PUU, tapi di PHPU. Itu menurut saya memang mustahil. Nah, bayangan saya seharusnya yang bisa dilakukan itu mencoba cari titik tengah. Ya. Salah satunya adalah pembatalan. Dan kalau Anda lihat putusan dissenting kemarin, itu mencoba cari titik tengah loh. Dia menolak untuk melakukan pembatalan di Gibran, walaupun mereka menjadi para dissenter, ya, beberapa di antaranya dissenting kan, satu saja yang concurring kan. Dia menolak untuk melakukan itu, tapi mereka mencoba membawa ke tengah dengan mengatakan harusnya ini dibatalkan di beberapa daerah yang ditenggarai ada keterlibatan eh, presiden ya dalam bansos maupun dalam apa ketidaknetralan aparat. Jadi maksud saya memang kemarin itu ya ada ada upaya membawa ke tengah yang dilakukan oleh tiga dissenter ini, tapi lima yang lainnya tidak terbujuk untuk menuju ke tengah. Karena tiga yang lain ini saya tidak tahu apakah dia sedang memainkan judicial heroes, dia sedang memainkan progresif atau konservatif, atau dia sedang memainkan apa gitu, ya, atau dia sedang memainkan gejala afiliasi politiknya. Saya nggak tahu. Silahkan Anda putuskan sendiri. Tapi lima ini saya lihat cenderung melakukan itu, menolak untuk bergabung ke tengah. Sedangkan tiga ini mungkin sedang memainkan judicial heroes-nya, mungkin sedang memainkan progresifnya, mungkin sedang memainkan afiliasi politiknya, main di tengah. Jadi artinya MK memang nggak bisa kita pandang sebagai makhluk hukum semata, tapi juga makhluk politik. Ya, yang dimana pengaruh-pengaruh kepentingan politik itu ada. Nah yang keempat, saya mau bilang bahwa melalui putusan ini banyak sekali pekerjaan rumah perbaikan. Ada pekerjaan rumah melakukan perbaikan terhadap KPU, ya, pekerjaan rumah perbaikan terhadap sistem pemilihan, rekapitulasi, ada perbaikan untuk Bawaslu. Nah, terkhusus sebenarnya yang pasti diamini semua orang itu, dan Hakim MK sendiri menyampaikan semuanya adalah perbaikan untuk melakukan pengawasan terhadap presiden, karena gejala pelanggaran presiden besar sekali. Kita termasuk negara yang tidak mengatur apa-apa kalau presiden mau mencalonkan lagi, maupun presiden tidak bisa dicalonkan lagi, tapi dia bukan incumbency, tapi dia tidak bisa dicalonkan lagi, tapi kemudian akan masuk pemilu. Ya, harusnya presiden itu dilendak, dipincangkan. Dan ini harusnya sayangnya kita tidak melakukan apa-apa di situ. Jadi ada banyak pekerjaan rumah nih yang sekarang diperlakukan. Nah, yang kelima saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan rumah lanjutan, dissenting itu mengungkapkan bahwa ada keyakinan hakim bahwa presiden tidak netral. Jelas. Dan itulah yang saya pikirkan bahwa ke depan seharusnya jangan dibiarkan yang model begini. Bukan hanya sekedar dilakukan katup pengaman dengan bikin presiden menjadi lemdak, tapi presiden yang melakukan ini itu harus coba dihukum. Makanya saya kira proses angket itu adalah salah satu yang harus dilakukan. Masalah angket berhasil atau tidak itu soal lain. Masalah partai politiknya pragmatis, mau menikmati kursi kekuasaan, itu soal lain. Saya sih punya keyakinan itu. Sehingga berharap partai politik itu nggak bisa berharap-berharap banget. Ya. Mereka, waktu sudah habis, Mas Era, saya mohon ditambah 1 menit ya. Maka saya kira memang mustahil mengharapkan ke partai politik untuk tiba-tiba mau berdiri bersama rakyat, berjuang. Ketika ditawarin kursi, menteri, mereka akan pindah. Ini catatan kita juga terhadap sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, yang memang sama sekali tidak memberikan tawaran insentif kepada para oposisi. Nggak ada. Sehingga apa? Oposisi begitu ditawari menteri, dia akan memilih menawari menteri. Sebagai sebuah makhluk rasional secara politik, dibanding tidak dapat apa-apa, mending dapat kursi menteri. Ya kan? Dibanding kemudian menjadi oposisi dan menjadi dalam tanda kutip menjadi miskin, tidak bisa ngapa-ngapain, ya mending gabung.
Nah, itu karena kita tidak kunjung memberikan insentif elektoral. Makanya saya termasuk yang mengajak sekarang, mari sekarang kita ajak partai-partai yang mau misalnya menjadi oposisi, mari kita dukung di pilkada maupun di pilpres selanjutnya. Itu insentif elektoral. Saya akan mengatakan bahwa saya akan memilih ke depan partai-partai yang mau melakukan oposisi. Karena itu insentif elektoralnya. Karena menjadi oposisi itu akan menjadi sulit buat mereka. Nah, dengan begitu saya kira demokrasi bisa dihidupkan. Yaitu apa? Tak kalah menjadi oposisi itu bukan sekedar pilihan rasional karena mendapatkan insentif, tetapi juga pilihan panggilan ideal untuk membuat demokrasi menjadi lebih sehat. Selebihnya saya kira saya sepakat dengan catatan pembicara sebelumnya, Bang Oto, dan kemudian Bang Mas BW, Mbak Nisa, dan Mbak Ninis. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.